Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini seperti biasa kita sharing-sharing lagi kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan ke video selanjutnya, saya mau nyapa-nyapa dulu teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu hadir di video-video saya, teman-teman selalu hadir mendukung saya, mensupport saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan untuk teman-teman yang selalu support saya itu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru hadir, yang baru mengklik video saya ucapkan juga selamat datang, salam kenal untuk semuanya ya. Terima kasih juga sudah mengklik video saya ini. Semoga video saya ini ada sedikit manfaatnya ya teman-teman, untuk diterapkan di warung teman-teman, ataupun hanya sekedar menambah wawasan aja, ataupun hanya sekedar hiburan aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan sharing kembali kegiatan di warung sembako, dan juga ada sedikit ini ya, sedikit sharing ya tentang perwarungan juga teman-teman. Dan ini saya akan sharing di sini 5 masalah utama warung sembako yang sering kita hadapi di warung ya teman-teman. Dan kita pun masih banyak sekali sih rintangan-rintangan lain ya selain 5 macam itu, namun ini diantaranya yang paling utama masalah di warung sembako itu ya teman-teman. Pasti semuanya yang mempunyai usaha warung sembako itu pasti mengalami hal ini teman-teman ya. Untuk yang paling utama itu masalah di warung sembako itu adalah soal hutang pihutang ya teman-teman. Entah itu hutang dari langganan ke kita ataupun kita ke agen ya, tempat kita berbelanja ya teman-teman. Itu kita harus bisa menghadapi semuanya ya, harus bisa mengatasi semuanya teman-teman ya. Misalnya kita jangan terlalu banyak memberikan hutangan kepada para pelanggan kita ataupun kepada siapapun ya. Itu akan menghambat kita ya, menghambat perputaran uang modal kita, karena kita itu uang warung itu kan cepat berputar ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mengelola uang ini agar tidak macet di luaran gitu ya. Dan usahakan untuk membatasi pinjaman hutangan gitu teman-teman, ataupun hutangan barang ataupun hutangan uang teman-teman ya. Karena biasanya orang-orang yang berhutang itu akan sedikit menghindar, bahkan ada yang pura-pura lupa ya teman-teman, begitulah. Namun kita harus hati-hati aja sih sebenarnya ya. Memberikan hutangan boleh aja, asalkan kepada orang-orang yang kita percaya teman-teman ya. Selanjutnya hutang kita ke agen ya, agen tempat kulakan kita, agen tempat belanja kita, itu pun jadi masalah untuk kita ya. Misalnya kita kekurangan uang saat berbelanja ya, misalnya kurang 100.000 ataupun lebih atau berapapun ya, itu kita harus perhatikan jika kita sudah punya uang, dan jika berbelanja lagi tuh buru-buru dibayar teman-teman ya. Takutnya kita kan usaha itu pengen panjang, pengen berkah, pengen lancar gitu ya. Takutnya kita mempunyai hutang yang belum dibayar, itu akan menghambat kepada jalannya usaha kita teman-teman. Kita pun yang pemilik warung kecil-kecilan tidak mau dihutang barang kita ya, apalagi sampai berlama-lama dihutangnya. Agen pun sama seperti itu teman-teman ya, tidak mau dihutang juga seperti itu. Paling kita ngambil ya berapa sedikit aja, itu pun harus cepat-cepat dibayar teman-teman. Nah itu ya diantaranya masalah utama di warung sembako. Dan selanjutnya, masalah selanjutnya adalah terlalu banyaknya persaingan ya teman-teman. Usaha sembako ini memang sangat mudah dijalankan, sehingga banyak sekali yang berminat ingin sekali membuka usaha warung sembako ya. Coba kita amati saja di sekitar kita ini, ada beberapa warung ya teman-teman. Tetangga kita buka warung sembako, saudara kita pun buka warung sembako, bahkan ada yang punya 1 pengen lagi punya 2, yang punya 2 pengen lagi punya 3, seperti itu ya. Dan itulah prospeknya usaha warung sembako itu sangat bagus, banyak sekali yang meminati ya. Banyak sekali yang ingin membuka usaha warung sembako ya, karena itu dia, usaha warung sembako itu sangat mudah dijalankan ya. Selain barang-barangnya itu mudah didapat, mudah dijual, dan memang ini kebutuhan kita sehari-hari ya teman-teman. Pantas saja jika banyak peminatnya yang membuka usaha warung sembako itu ya. Persaingan begitu ketat, begitu banyak, begitu dekat persaingan ya teman-teman. Jadi
ya gitulah, namanya usaha itu banyak persaingan di mana-mana, sama saja di pasar pun apalagi, di warung sembako rumahan pun apalagi, sama aja ya teman-teman. Namanya usaha, masing-masing punya rezekinya, punya jalannya, dan ya kita bersaing secara sehat aja ya. Namanya persaingan itu jangan terlalu dipikirkan juga, itu kan sudah kodrat alam, hukum alam ya. Apapun usaha kita pasti ada yang menyaingi, ada yang menyamai, seperti itu. Tetap semangat, tetap optimis dalam usaha dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain ya teman-teman. Bersainglah secara sehat. Yang ketiga adalah masalah utama dalam warung sembako itu, barang-barang kita itu susah lakunya ya teman-teman. Itu pun jadi masalah untuk kita ya di warung sembako. Jika barang-barang kita itu tidak laku, ya berarti kita tidak mendapatkan keuntungan, dan otomatis barang yang kita belanjakan itu juga hanya mendem aja di dalam ya, di dalam gudang, di dalam warung kita, tidak keluar, tidak jadi uang ya. Itu juga jadi masalah banget untuk kita. Itu berpotensi ya untuk kita menjadi mungkin rugi dalam usaha, ataupun ya seperti itu ya, namanya barang tidak laku itu seperti apa sih? Mungkin cepat rusak dan sedikit berdebu, mungkin expired juga ya. Syukur-syukur sih jika bisa ditukar ke salesnya atau ke agennya ya. Namun kan kebanyakan barang-barang sembako itu jarang ya, jika kita tidak berbelanja di sales ataupun di distributor langsung, jarang sekali bisa ditukar ya teman-teman. Kecuali ya memang agennya baik banget ya, bisa menerima returan gitu, baru ya itu top banget ya teman-teman. Tidak khawatir kita kerugian ya. Namanya barang udah rusak itu kan susah dijual, dikonsumsi pun tidak baik ya. Jadi ya itu juga masalah banget ya di warung sembako tentang barang-barang yang tidak laku ini teman-teman. Ribuan barang, ribuan macam barang yang kita jual ini harus habis, harus laku di dalam waktu yang sudah ditentukan ya. Kadang-kadang kan namanya barang sembako itu kan tidak semua cepat lakunya, pasti ada salah satu barang yang memang lama lakunya, lambat lakunya, sehingga kemasannya pun tidak baik lagi, udah expired gitu ya, tanggal kadaluarsanya sudah habis, seperti itu ya. Salah satu sisi kita harus menjual berbagai macam barang ya, ataupun melengkapi barang-barang dagangan kita. Namun satu sisi lagi, namanya jualan itu tidak selalu setiap hari laku ya, tidak selalu ramai terus pembelinya, seperti itu. Namanya jualan itu ya kita berpasang-pasangan, kadang ada yang cepat lakunya, ada juga yang tidak. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang juga sepi, seperti itu ya teman-teman. Dan itu pun jadi masalah banget ya bagi warung sembako tentang barang-barang yang gak laku ini ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan kita sih jadi pelajaran ya, jika membeli barang-barang itu jangan terlalu banyak nyetoknya. Kita pilih-pilih saat berbelanja itu, mencari barang-barang yang memang sangat laku dan sangat diminati di lingkungan kita ini. Nah baru kita beli agak banyakan gitu ya. Jika memang barangnya hanya sedikit yang mencari, tidak usah berbelanja pun tidak apa-apa barang tersebut. Dan kita jika ingin membeli pun ingin melengkapi hanya sedikit saja, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Untuk selanjutnya, masalah utama dalam usaha warung sembako itu adalah soal uang teman-teman. Kita kadang-kadang suka dapat uang palsu ya. Itu uang palsu pun sangat merugikan kita teman-teman. Saya juga pernah beberapa kali mendapatkan uang palsu yang berbelanjanya itu saya tidak kenal orangnya ya. Orangnya mungkin hanya lewat saja teman-teman. Jadi saya tuh nggak kenal banget dan jarang sekali ketemu orang yang wajahnya seperti itu. Nah kemungkinan itu sudah direncanain dan memang itu mungkin kerjaannya dia seperti itu, mencari uang tidak secara halal teman-teman ya, merugikan orang lain. Itu jangan sampai terjadi. Kita tuh harus hati-hati ya, namanya di warung itu kan orang banyak pastinya ya. Yang berbelanja itu bukan hanya tetangga saja, namun ada juga orang-orang yang dari luar wilayah kita tinggal ini teman-teman. Jadi sasarannya itu ke warung-warung kecil, warung-warung sederhana seperti ini. Itu jadi sasarannya mereka, para penjahat uang palsu itu teman-teman ya. Mereka itu jarang sekali berbelanja ke minimarket ataupun supermarket dengan uang palsu ya, jarang ya teman-teman. Biarpun ada mungkin cepat ketahuan ya, tapi kalau di warung-warung kecil seperti ini, mereka itu lebih luasa, lebih
cepat ya menyebarnya ya teman-teman, seperti itu. Kita harus waspada ya, lebih baik kita memiliki alat untuk melihat uangnya itu asli atau palsu ya. Namanya itu apa sih namanya teman-teman? Detektor money ya, detektor money, seperti itu ya teman-teman. Itu akan membantu kita untuk melihat keaslian uang tersebut. Nah, yang kelima, masalah utama di dalam warung sembako itu adalah kita mendapatkan barang-barang yang rusak ya, entah itu digigit tikus, digigit semut ya, ataupun memang barang-barang yang mungkin kemasannya kurang baik dari sananya. Pas kita buka itu udah robek, udah bolong gitu ya, itu kita tidak bisa jual dong, pastinya kita akan mengalami kerugian ya. Memang tidak banyak ruginya, tapi kan kalau kita keseringan seperti itu ya dipastikan kita akan merasa rugi juga teman-teman ya. Misalnya kita untungnya Rp200 dari setiap bungkus ciki ya, tiba-tiba ada yang bolong satu, ya udah kita nggak dapat untungnya ya, seperti itu. Ataupun kita membeli minuman satu karton, minuman gelasan, tiba-tiba ada yang bocor 2, bocor 3, bocor 1 gitu kan ya. Kan itu kan akan mengurangi keuntungan kita, itu juga jadi salah satu masalah kita di warung sembako. Ataupun kita mempunyai barang-barang yang memang rusak dan tidak bisa ditukar ya, itu juga masalah banget untuk kita teman-teman ya. Makanya itu kita harus berhati-hati dalam berbelanja. Lebih baik dikatakan cerewet daripada kita mendapatkan barang-barang yang memang sudah tidak bagus, tidak layak untuk dijual. Karena biasanya tuh pembeli tuh sedikit cerewet ya teman-teman. Ini bolong dikit katanya gitu, nggak mau tuker yang baru seperti itu. Ini agak remuk sih mie-nya gitu ya, ditukar aja deh gitu, seperti itu teman-teman ya. Ini rokoknya penyok, bungkusannya nggak mau tuker yang bagus katanya, seperti itu. Nah, itulah teman-teman ya salah satunya masalah utama di warung sembako. Memang kelihatannya sepele ya, bagi kita itu sepele cuman dikit doang, masa iya sih nggak mau. Nah, pembeli itu kan raja, jadi ingin membeli barang yang terbaik, yang terbagus, yang memang kemasannya utuh, tidak rusak, tidak robek, tidak kempes, seperti itu ya teman-teman. Seperti itulah namanya orang beli tuh pengennya yang bagus-bagus. Kita tuh yang jual pengennya semua laku ya teman-teman, seperti itu. Nah, itulah kita harus saling menyadari ya. Kalau menurut saya selagi masih bagus expirednya, tidak kelewat gitu, dan kemasannya pun tidak bolong, hanya kempes sedikit, asalkan tidak lembek ya, apalagi jika memang tepung ya. Jadi untuk kemasan kempes aja nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting tidak bocor, itu beli aja lah. Promosi ya. Dan kadang-kadang nih di warung itu kan kita ada tumpuk-tumpuk itu majangnya, jadi mungkin ketindihan ya, agak sedikit kempes gitu ya, tidak kembung lagi gitu teman-teman ya. Ya di warung itu memang banyak masalah-masalah yang lainnya ya, tapi itu masalah utama itu seperti itu teman-teman ya, sepelenya. Cuman kalau kita biarkan itu akan menjadi kerugian untuk kita pemilik warung ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, 5 masalah di warung sembako. Mungkin teman-teman pun mengalami hal yang sama yang seperti saya utarakan tadi ya. Untuk teman-teman yang mau buka usaha warung sembako, harap berhati-hati ya, harap diperhatikan juga 5 hal tersebut ya. Semoga menginspirasi, semoga menjadi ide, ataupun semoga menjadi wawasan untuk teman-teman yang mau membuka usaha warung sembako. Dan saya akhiri dulu teman-teman video saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.